Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi, sebuah channel yang mengkaji jiwa dan sisi rohani manusia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni syukur. Tema ini diangkat karena kemarin sempat ada yang menanyakan bagaimana ya cara bersyukur yang benar itu, di mana ada bagian ayat yang populer terkait syukur itu demikian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, begitu kan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkarinya atau kufur, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Begitu kan Tuhan berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 itu semacam itu. Nah, kalau kita kaji di dalam psikologi sufi, rasa syukur itu adalah sebuah perasaan yang berakar, muncul, atau didasari oleh rasa bahagia yang mendalam, di mana perasaan bahagia ini umumnya diperoleh manusia tatkala mereka mendapatkan kenikmatan dari orang lain, baik berupa pertolongan di saat sempit, pemberian makanan pasca terjadi bencana seperti di Cianjur kemarin ya, ataupun pemberian gaji yang dilebihkan tatkala seorang karyawan mengalami kesulitan dan lain-lain begitu. Dimana karena kebahagiaan yang mereka dapat itulah akhirnya mereka pun berterima kasih kepada seseorang yang telah memberi mereka kenikmatan itu tadi, mungkin kepada bos, orang tua, kekasih, dan lain-lain yang telah memberi kenikmatan yang mereka dapatkan itu tadi. Kemudian yang mungkin umum itu yaitu tatkala pasangan suami istri menyambut kelahiran bayi pertama mereka. Setelah perjuangan yang amat keras dilakukan oleh sang istri, melihat proses kelahiran yang lancar serta kondisi yang sehat pada si anak dan ibunya, perasaan bahagia pun kan langsung memancar di wajah sang ayah, hingga ia pun bersyukur atas kehadiran anaknya itu dan berterima kasih atas perjuangan sang istri, yang dengannya si ayah pun senantiasa merawat si anak dan istrinya dengan baik dan penuh cinta. Nah, inilah mungkin yang merupakan bentuk rasa syukur manusia terhadap manusia yang paling umum ya dan mudah dipahami, di mana rasa syukur itu pun bisa memberi motivasi kepada seseorang untuk melakukan tindakan bersyukur atas kenikmatan yang ia dapatkan. Baik, itu kalau terkait syukur manusia kepada manusia mungkin sangat mudah dipahami semacam itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya persoalannya, bagaimanakah dengan syukur manusia kepada Tuhan? Nah, disinilah ada hal yang menarik. Apabila syukur itu dikaitkan kepada Tuhan, maka ia akan terkait dengan kenikmatan dari rahmat Tuhan yang sangat luas, dalam, dan tanpa batas, di mana kenikmatan itu sebenarnya bisa kita rasakan di setiap tempat dan setiap detik waktu yang berjalan. Namun sayangnya, umumnya kita tidak bisa merasakan bahkan menyadari keberadaan nikmat itu, dikarenakan keterbatasan dari kesadaran kita yang bergantung pada kualitas jiwa, seperti yang sudah kita bahas dalam tahapan-tahapan jiwa kemarin ya. Mungkin bisa ditonton lagi ya, apabila ada yang lupa. Nah, yang paling penting dipahami dan diingat sebelumnya ya, bahwa kesadaran di sini itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan menemukan keberadaan, menemukan sesuatu. Misalkan dengan mata kita bisa menemukan keberadaan gambar dan warna, begitu. Berarti kita bisa menyadari gambar dan warna dengan menggunakan mata kita ini. Nah, kemudian lagi dengan telinga kita bisa menemukan suara, kita bisa menyadari suara, dan dengan hidung kita bisa menemukan aroma. Maka di sini untuk menemukan kenikmatan dari rahmat Tuhan yang sangat luas, dalam, dan tanpa batas itu, terutama yang bersifat rohani, maka yang kita perlukan adalah potensi dari hati rohani kita. Itu poinnya ya. Nah, adapun kenikmatan dari rahmat Tuhan yang bersifat indrawi, umumnya kita mungkin bisa sudah menemukan keberadaan atau merasakannya secara nyata. Namun
Nah ini, sudah bisakah kita menemukan bahwa nikmat itu berasal dari Tuhan kita? Nah, sedangkan kita sendiri kan belum menemukannya, belum menemukan atau menyadari keberadaan Tuhan, tidak melihatnya dalam tanda kutip begitu ya, memberikan kenikmatan itu kepada kita. Nah, kita kan belum mengerti, lantas bagaimana kita tahu bahwa nikmat itu dari Tuhan? Nah, disinilah di dalam kualitas umum dari syukur kita kepada Tuhan, peran yang namanya iman itu dibutuhkan. Pentingnya kehadiran agama dalam mengenalkan Tuhan itu di sini. Karena tanpa adanya berita terkait keberadaan Tuhan, bisa dikatakan mustahil bagi kita bisa bersyukur kepadanya. Jangankan bersyukur, beribadah, bahkan berpikir kalau Tuhan itu ada saja, itu sangat kecil sekali kemungkinan kita bisa. Di mana akhirnya kita pun mungkin akan menganggap bahwa semua ini terjadi begitu saja, dan nikmat yang kita miliki berasal dari diri kita sendiri dan seterusnya begitu, tanpa melibatkan keberadaan Tuhan. Di dalam teori perkembangan kognitif yang Piaget dan lain-lain itu bisa dijelaskan ya. Yang mempelajari psikologi insya Allah sudah memahami itu. Maka agama itu benar-benar penting di sini. Itu yang harus kita garis bawahi ya. Karena agama itu akan memberi kita keimanan kepada Tuhan akan keberadaannya dan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Nah, selama kita belum bisa menyadari keberadaan Tuhan, belum bisa menangkap keberadaannya secara nyata dengan jiwa rohani kita, dengan hati rohani kita, maka kita membutuhkan iman. Kita butuh percaya akan keberadaannya, sehingga setidaknya kita bisa menghadirkan Ia di dalam proses berpikir kita. Oleh karena itu, kita perlu mempercayai keberadaannya. Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita perlu mempercayai atau membenarkan bahwa segala nikmat yang kita miliki saat ini berasal dari Tuhan, dalam bentuk apapun itu ya nikmatnya. Baik nikmat kehidupan ini, kenikmatan yang ada di badan, pakaian, tempat tinggal, makanan, harta, istri, kesehatan, iman, dan lain-lain sebagainya, sangat banyak sekali ya, karena rahmat Tuhan ini kan sangat luas dan dalam. Jadi ya, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita maupun yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya tersimpan nikmat-nikmat dari rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Sehingga apabila kita sudah mempercayai atau membenarkan bahwa segala nikmat yang kita miliki saat ini, semua itu tadi itu berasal dari Tuhan dalam bentuk apapun tadi ya, sehingga dengan demikian setidaknya kita bisa memiliki sedikit kesan secara emosional bahwa nikmat-nikmat yang ada memang berasal dari Tuhan kita. Kemudian yang ketiga, kita perlu merenungkan apa saja nikmat Tuhan itu tadi yang telah Ia berikan kepada kita, dan bagaimana apabila kondisi kenikmatan itu dibalik menjadi penderitaan. Nah, dengan demikian kita pun akan semakin bisa merasakan nilai yang ada pada nikmat itu. Misalkan seperti ini. Sebelumnya, mungkin berapa banyak di antara kita yang berpikir tentang nikmat udara segar di sekeliling kita? Sebelum ada yang menanyakan itu, kita umumnya tidak memikirkan, bahkan tidak memperhatikannya kan ya. Kita baru memperhatikan dan memikirkannya saat hal itu ditanyakan kepada kita. Nah, dan bahkan saat itu pula atau saat ini juga di hati kita pun belum muncul yang namanya rasa nikmat yang jelas dari menghirup udara segar ini, gitu kan ya. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena kita sudah terbiasa atau selalu mendapatkannya di setiap menit dan detik. Hati kita tidak bisa merespon hal itu sebagai kenikmatan yang memiliki nilai yang tinggi. Dan secara psikologis memang demikian. Apabila kita terbiasa dengan sebuah atau satu kondisi begitu, maka nilai emosional dari hal itu pun bisa turun sebelum ada kondisi lain yang menjadi pembandingnya. Nah, sehingga untuk merasakan nilai dari nikmat udara segar di sekeliling kita, kita perlu berpikir atau pergi setidaknya ya ke suatu tempat di mana di sana itu tidak ada udara segar yang bisa kita hirup. Di mana udaranya penuh dengan polusi yang kotor, bahkan racun yang bisa membuat saluran pernafasan kita mengalami peradangan atau infeksi berat, sehingga terasa panas dan perih untuk sekedar menghirup udara di sana. Dan itu akan terus-menerus kita alami selama kita berada di dalam lingkungan itu.
Nah, apabila sudah ada pembanding semacam demikian dan kita bisa berpikir demikian, kita mungkin baru bisa sedikit merasakan bahwa nikmat udara segar yang kita hirup saat ini sangatlah berharga. Oleh karena itu, semakin luas dan dalam pemahaman yang kita miliki terkait kenikmatan dan penderitaan ini, maka kesadaran kita terhadapnya pun akan semakin meningkat, dan kita pun bisa bersyukur kepadanya dengan dasar atau bekal iman tadi. Ini ya, kualitas umumnya itu di sini. Nah, syukur kepada Tuhan dalam tahap awal itu demikian. Nah, kemudian terkait bersyukurnya, setidaknya ada 5 poin dasar di dalam syukur kepada Tuhan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu berterima kasih kepadanya. Yang kedua, menggunakan pemberian itu di jalan yang diridhoinya. Yang ketiga, merawat pemberian yang ia berikan dengan baik. Dan yang keempat, membalas kebaikan itu. Mungkin dalam tanda kutip, apabila dihadirkan melalui seseorang, maka kita bisa membalas kebaikan itu atau menyebarkan kebaikan kepada orang lain, begitu. Nah, mengapa kita perlu berterima kasih kepada Tuhan, kepada pemberi, begitu? Dengan terima kasih itulah maka hal itu bisa membuktikan bahwa kita mengakui dari mana kita mendapatkan kenikmatan itu. Mengakui sumber kenikmatan itu sebenarnya dari mana. Dari situ kita bisa mengakui secara jelas. Karena terkadang seseorang kan lebih suka mengakui bahwa suatu hal yang baik itu bersumber dari dirinya sendiri, bukan dari yang lain, begitu. Sedangkan yang buruk itu dari orang lain. Ada kecenderungan manusia itu semacam itu. Misalkan saja orang yang orang kaya mungkin ya, orang yang diberi nikmat harta kekayaan banyak, begitu. Ketika kita bertanya kepada mereka, dari manakah Anda mendapatkan harta kekayaan itu? Nah, kebanyakan orang akan menjawab bahwa mereka itu mendapatkannya dari usaha mereka sendiri, begitu. Nah, kalau di dalam konteks bersyukur manusia kepada Tuhan, hal semacam itu tidak bisa dibenarkan. Karena sesungguhnya segala sesuatu, segala nikmat yang ada pada diri kita itu berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua tadi adalah kan menggunakan pemberian dengan baik di jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Nah, mengapa demikian? Karena dengan melakukannya, maka kenikmatan yang diberikan Tuhan kepada kita akan menjadi kenikmatan yang bermanfaat dengan baik dan tidak disia-siakan, begitu. Tidak mubazir, mungkin bisa dikatakan begitu ya. Apabila kita bisa menggunakan kenikmatan itu dengan baik di jalan Tuhan, maka Tuhan pun dalam tanda kutip itu bisa percaya kepada kita untuk diberikan kenikmatan, begitu. Nah, kemudian yang ketiga tadi, merawat pemberian itu dengan baik ya. Nah, hal itu, merawat pemberian Tuhan dengan baik itu menunjukkan bahwa kita benar-benar menghargai pemberian tadi. Dan dengannya pula kenikmatan itu bisa senantiasa lestari, bertahan lama di dalam memberi manfaat dan kenikmatan kepada kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Begitu ya. Nah, dan yang keempat tadi, membalas kebaikan yang kita dapat dari seseorang mungkin, ataupun yang kelima itu menyebarkan kebaikan atau kenikmatan yang kita dapat kepada orang lain. Dengan begitu nikmat darinya, dari Tuhan pastilah akan senantiasa bertambah dan menarik nikmat-nikmat yang lain secara alami, begitu. Itu sudah pasti ya. Hanya saja terkadang bahkan seringnya kita itu tidak sadar bahwa banyak nikmat telah Tuhan hadirkan atau Tuhan tambahkan di dalam hidup kita, itu kita tidak sadar. Dimana kita lebih sering memperhatikan dan melayani keinginan kita sendiri, begitu. Maka untuk meningkatkan kualitas kesadaran kita akan nikmat Tuhan dan begitu pula rasa syukur kita kepadanya, dan agar kita juga bisa bersyukur secara murni yang mengalir alami dari dalam hati, yang tidak sekedar berlandaskan iman atau membenarkan bahwa semua nikmat itu dari Tuhan, walaupun itu juga sudah bagus ya, maka kita perlu mengobati hati kita hingga kesadaran jiwa ruhani kita lebih dahulu bisa menangkap keberadaan Tuhan secara nyata, sehingga kita bisa menyadari keberadaan Tuhan itu secara nyata yang melebihi benda-benda materi, melebihi alam materi ini di dalam pengalaman transenden yang paling dasar, pengalaman yang melampaui kesadaran ego kita, di mana
ketika kondisi hati telah cukup bersih dan sehat, maka pengalaman itu pun akan terjadi begitu saja atau tiba-tiba. Ia akan bisa menyadari keberadaan Tuhan secara nyata. Begitu ya, jadi bukan dengan keinginan atau kehendak kita menyadarinya itu. Nanti kita akan terjebak di dalam sebuah imajinasi yang bahwa itu adalah Tuhan dan lain sebagainya. Itu malah akan salah nanti. Nah, kemudian setelah kita bisa menyadari keberadaannya, tahap selanjutnya kita perlu minta atau berdoa kepada Tuhan agar Ia memberikan kita perasaan cinta kepadanya. Karena dengan perasaan cinta itu, segala sesuatu darinya, segala rahmat dan nikmat itu akan menunjukkan kenikmatannya. Sehingga kita pun akan senantiasa bahagia dengan segala hal yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita sudah bisa menyadari segala kenikmatan yang berada di dalam sana. Dan kita pun bisa senantiasa bersyukur dan ridho kepadanya, kan begitu ya. Dimana hal ini terlihat jelas di dalam kondisi nafs yang ridho kemarin kan, di dalam nafs radiyah yang sudah kita bahas sebelumnya bersama nafs mutmainnah, mardiyah dan kamilah. Begitu. Subhanallah kan ya. Ya mungkin begitu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Segala kebaikan yang ada milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan-kurangannya dari kami. Salam sehat, damai, sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.